Langsung tuh kawan-kawannya bingung kan, maksudnya apa gitu. Oh my god, Allah, Allah, kabur, 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 kabur. Gak bisa, gak bisa, gak bisa, kabur, gak bisa, kabur. gak bisa, gak bisa. Wis, Bang, sebelumnya salam dari Binjai. Selamat siang mantan, selamat siang para jomblo dan kalian yang sedang sayang-sayangnya kemudian ditinggalin. Itu kan sesuatu yang horor bagi sebagian orang. Tapi bagi gua sih ya, itu tindakan yang ya lu bisa nilai lah bagaimana. Tapi gua siang hari ini gua mau ngebahas sesuatu yang sama-sama mengerikan. Sama-sama mengerikan. Ternyata hal yang mengerikan itu bukan saja mantan, tapi kisah ini juga mengerikan. Yuk kita mulai. Psikopat. Dalam ilmu kedokteran, psikopat adalah suatu kelainan yang ditandai dengan sikap cenderung kasar, manipulatif, mudah tersulut emosi, dan senang melakukan hal-hal yang berbau dengan ketenaran. Psikopat juga adalah suatu kelainan psikis yang sangat berbahaya. Seringkali seorang yang terkena psikopat di masyarakat adalah orang yang sering melakukan hal-hal yang aneh, kasar, mudah tersulut emosi, dan senang melakukan aksi-aksinya sendiri. Padahal seorang psikopat juga bisa melakukan hal yang seperti orang-orang normalnya, melakukan aktivitas biasa, bekerja, belajar. Bahkan seorang psikopat mampu sukses dalam bidang bisnisnya, pekerjaan, belajar, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sih artikel-artikel yang membahas tentang psikopat, bagaimana psikopat itu bisa terjadi, apa itu psikopat, dan ciri-ciri orang yang terkena psikopat. Namun kali ini gua mau ngebahas tentang suatu cerita yang terjadi di negara Amerika Serikat. Pelaku adalah seorang siswa berusia 16 tahun, rela melakukan aksinya dengan dalih konyolnya. Kisahnya benar-benar melegenda lantaran banyak orang yang tak menyangka anak yang berusia 16 tahun tersebut bisa melakukan hal seperti itu. Kejadian tersebut mengakibatkan 2 orang tewas, 8 orang siswa terluka, dan 1 orang polisi pun terluka. Gadis muda tersebut memiliki postur tubuh 157 cm dan memiliki rambut merah terang dan mempunyai hobi fotografi. Dan doi pun mendapatkan hadiah pertamanya di kompetisi Human Society. Namun doi menunjukkan ketidaktertarikannya dalam bersekolah lantaran doi memiliki trauma yang mendalam karena orang tuanya berpisah. Suatu hari doi mengatakan kepada kawannya ia akan melakukan permusuhan terhadap polisi, bahkan ingin melakukan tindakan sesuatu agar tampil di televisi. Langsung tuh kawan-kawannya bingung kan, maksudnya apa gitu. Tapi kawan-kawannya ini cuman bersikap ya namanya kawan gitu kan, namanya juga kawan sekolah, nggak mungkin lah melakukan hal seperti itu. Tetapi doi ini benar-benar serius untuk melakukan hal tersebut. Kawan-kawannya menyangka nih kalau doi mungkin kelelahan atau ya mungkin dia lelah gitu. Tapi dia serius mengatakan seperti itu. Bahkan doi pernah berniat ingin bunuh diri. Astagfirullah, gak ada kepalanya. Allahu Akbar. Ya Allah, Gustai. Hei, gak ada kepalanya, jantung. Di sekolahan doi dihukum akibat menembak keluar jendela dengan senapan BB dan melakukan aksi pencuriannya. Para psikiater menyuruh doi untuk dirawat di rumah sakit jiwa lantaran penyakitnya depresi akut. Namun ayahnya menolak untuk memberikan izin. Bahkan pada hari raya Natal tahun 1978, ayahnya yang bernama Wallace Spencer memberikan hadiah senapan reguler 22 kaliber dengan teleskop dan 500 butir amunisi.
yang dipakai untuk melakukan aksi berdarah tersebut. Pada tahun 1979, doi mengatakan, "Aku meminta radio, tetapi ayah memberikan aku senapan." Kemudian ditanya kenapa dia melakukan hal tersebut. Doi menjawab, "Aku merasa ayah ingin membunuh diriku sendiri." Pada pagi Senin, tanggal 29 Januari 1979, kejadian tersebut terjadi ketika anak-anak sedang berbaris di depan gerbang SD Grover Cleveland Elementary School. Mereka menunggu kepala sekolah datang untuk membuka gerbang tersebut. Kepala sekolah tersebut bernama Burton Ward. Saat itulah Spencer menembaki anak-anak secara brutal. Kepala sekolah tersebut tewas saat sedang melindungi anak-anak. Begitu juga dengan penjaga sekolah tersebut, tewas akibat melindungi anak-anak tersebut dari tembakan Spencer. Sedangkan 8 murid tertembak dengan luka yang cukup parah. Namun semuanya selamat setelah mendapatkan perawatan. Setelah membunuh 2 orang dan melukai 9 orang sebelum peluru itu kosong, Spencer menembaki 30 butir peluru kepada anak-anak yang sedang kepanikan. Polisi datang setelah mendapatkan panggilan darurat. Satu orang polisi yang berusia 28 tahun tersebut juga ikut terluka akibat tembakan dari Spencer yang terkena leher polisi tersebut. Suasana di sekitar sekolah tersebut langsung menjadi mencekam. Spencer yang rumahnya di depan sekolah tersebut langsung mengurung dirinya setelah melakukan aksinya. Saat mengurung diri, doi melakukan percakapan dengan wartawan asal The San Diego Union Tribune. Wartawan tersebut melaporkan, doi mengatakan dengan santainya, "Saya tidak suka hari Senin. Penembakan ini membuat hari-hariku berwarna." Merespon mengapa ia bisa melakukan hal tersebut. Kemudian polisi mengutus perunding. Doi mengatakan kepada perunding tersebut ia melakukan aksi tersebut lantaran targetnya mudah untuk ditembak. Kemudian doi pun menyerahkan diri kepada polisi dan polisi pun mengamankannya. Polisi pun juga menemukan botol minuman keras dan whisky di dalam rumahnya. Namun doi menyangkal bahwasannya dia tidak sedang mabuk saat sedang melakukan aksinya tersebut. We love you. Jangan begitu ya lain kali. What the fuck, man? Dalam sidang pembebasannya, doi terus-terus mengulang alasan yang sama seperti yang ia ucapkan kepada perunding yang diutus oleh kepolisian. Doi dinyatakan bersalah atas tuduhan tindakan pembunuhan tingkat pertama dan serangan senjata mematikan, dan kemudian hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepadanya 25 tahun penjara. Yang unik dalam persidangan tersebut, ketika ditanya kenapa doi bisa melakukan hal tersebut, dia menjawab, "I don't like Monday." Dan yang harus dicatat, doi melakukan aksi tersebut di dalam rumahnya lantaran rumahnya yang berseberangan dengan sekolah. Aksi tersebut membuat murid-murid trauma. Bahkan warga-warga sekitar pun ikut juga trauma. Kemudian peristiwa tersebut membuat inspirasi lagu dari Bob Town Rush, yaitu berjudul I Don't Like Mondays, yang ditulis oleh musisi Bob Geldof. Seusai penembakan tersebut, spanduk dan papan-papan ditulis di depan sekolah Cleveland dalam rangka untuk mengenang korban-korban dalam aksi penembakan. Sekolah tersebut akhirnya ditutup pada tahun 1983 bersamaan sekolah-sekolah yang berada di sekitar sekolah tersebut karena tingkat pendaftaran di sekolah tersebut menurun dan aksi Spencer pada tahun 1979 itu. Kesimpulannya, kita tidak tahu psikopat itu ada atau tidak di sekitar kita. Namun yang terpenting,
kita harus berhati-hati, apalagi dengan orang yang baru kita kenal. Bahkan psikopat bisa saja temanmu, sahabatmu, bahkan orang-orang yang terdekat dalam hidup kita. Maka hati-hatilah. Ini aja dari gua. Kalau ada salah-salah kata, gua minta maaf. Itu aja dari gua. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Kalau ada saran atau kritik, boleh aja langsung DM gua. IG-nya fatin_l_fayom. Salam jomblo, salam Jonas. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Bye.